haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat Maha Kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lem halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu bernaga untuk tirai itu, dan kau salutkanlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Bapak Ibu, saya tidak meminta Bapak Ibu untuk menghafalkan. Gereja. Dari situ kelihatan sekali bahwa rumit. Ya. Tetapi sebenarnya mau mengatakan bahwa apa yang dibuat untuk Tuhan itu harus sempurna. Kurangnya. Lalu kemudian lihat ada gradasinya. Ada yang disalut emas, ada yang disalut tembaga. Gelangnya itu juga terus begitu. Jadi ada urutannya. Itu sebenarnya nanti menentukan tempat. Emasnya itu ditaruh di mana, lalu kemudian tembaganya di mana, peraknya itu di mana. Itu jadi ada aturannya, ada tingkatannya. Semakin keluar itu semakin murah. Tapi semakin masuk ke tempat yang Maha Kudus, itu berarti itu akan semakin mahal. Yang perlu dilihat di situ selalu sejak dulu kita selalu akan menemukan bahwa menghadap ke timur, nah itu ya, menghadap ke timur itu selalu disebut-sebut. Mengapa? Karena poin itu adalah arah kehidupan. Arah kehidupan baru itu adalah ke timur. Gereja kita ini kemana ya? Timur, matahari terbit. Ya, agak ke sana lah. Gitu. Tapi itu menjadi tidak penting. Tapi mari kita coba lihat teman-teman kita membuat masjid itu. Kan selalu bahwa tempat imam itu di kulon dan barat. Lalu kemudian ininya di timur, selalu pintunya di timur. Jadi ya itu kelihatan sekali bahwa unsur-unsur itu masih ada. Lalu kemudian kain tadi ya, jenis kain itu juga berpengaruh. Karena kalau misalnya kain kirmisi, kain yang salut halus itu diletakkan di mana, tabir itu harus dibuat dari kain yang seperti apa. Jadi ada unsur-unsur yang memang benar-benar dibuat sangat teliti oleh orang Israel, dan tempat yang paling kudus itu berarti tempat yang sangat berharga. Maka dari segi kain, barang yang diletakkan di situ adalah barang-barang yang paling berharga. Pembagiannya saya kira sangat jelas, ya. Jadi kalau lihat nanti Bapak Ibu lihat di kitab suci ini tidak ada. Dulu ada gambarannya sebenarnya di sini. Hanya ada gambaran kecil itu loh di bagian akhir, peta bagian akhir. Tapi tidak begitu kelihatan.
Nah ya, di bagian akhir itu, di bagian bait Allah itu, kan itu lihat ada pembagiannya itu Bapak Ibu. Jadi ada bagian ujung, bagian tengah, dan bagian belakang. Kelihatan nggak? Kecil tuh gambarannya. Ya itu. Tapi itu sebenarnya kan mau menggambarkan bait suci itu seperti itu. Ini bait Allah itu. Nanti seperti itu. Jadi kemah pertemuan itu dari situ sudah seperti itu bentuknya. Jadi paling ujung itu tempat Maha Kudus, lalu kemudian di tengahnya itu tempat kudus, tempat membakar ukupan, kurban dan sebagainya itu di tengah. Lalu kemudian yang belakang paling belakang itu, paling depan itu arah pintu timur itu, nah itu adalah tempat umatnya. Tempat umatnya di situ. Sedangkan di kemudian hari orang kafir itu tidak boleh masuk ke bait suci ini, tetapi boleh di luar. Di luar itu. Di luar pintu. Itu nanti begitu. Kemudian hari. Jadi ada batas-batasnya. Gereja-gereja kita yang lama itu juga dibuat begitu. Jadi kalau gereja yang lama itu kan ada dulu menjorok ke dalam, ya toh? Lalu kemudian disitulah dipasang tabernakel. Kemudian setelah itu baru apa itu namanya altar. Lalu altar baru tempat umat. Jadi ada pembagiannya. Memang ya kalau membuatnya tidak hati-hati itu lalu menjadi seperti profan, apalagi mungkin pengaruh apa itu namanya ya, pengaruh dari teologinya komunio, nah itu baru seperti misalnya meskipun gereja Cilanda itu ideal, tapi dia memang diletakkan di tengah karena joglo ya. Tapi lalu kemudian juga tempat Maha Kudusnya mana ininya gitu. Kalau dihitung begini tidak ketemu. Mari silakan. Kali-kali di depan lah, di belakang. Jalan keluarga. Nah, kemah pertemuan itu diletakkan di mana? Di tengah-tengah. Yang peta sedikit ya. Jadi kemah pertemuan itu berada di tengah-tengah, lalu kemudian dikelilingi oleh kemah-kemah yang lain. Pertama yang sebelah tadi, lalu setelah itu kemah-kemah yang lain. Jadi tidak sembarangan orang boleh masuk, misalnya ke kemah pertemuan. Maka ada batas papan-papan yang tadi itu, dikelilingi gitu. Nah kalau di saudara kita itu ada namanya batas suci. Teman-teman kita itu ada batas sucinya. Jadi orang nggak boleh sembarangan masuk di situ. Kadang-kadang kita juga harus bertanya apakah kita boleh masuk ke dalam atau tidak. Jadi misalnya kita masuk ke masjid itu ya kita harus bertanya boleh nggak kita masuk ke dalam. Mungkin nggak boleh juga kan. Jadi kita bolehnya itu di mana? Karena paham ini. Batas suci itu. Jadi kalau mereka mengizinkan, oh ya silakan masuk ya kita masuk. Masuknya di bagian mana gitu ya. Jadi itu latar belakangnya. Orang Israel sangat menjaga ini tempat itu.
Nah kalau kita misalnya lihat itu pernah Nabi itu dia kira-kira pernah sedang berlutut atau di bagian itu saja itu dia merasa bahwa waduh celaka saya gitu ya. Karena melihat Allah itu tadi. Nah kalau Zakaria itu pada waktu menerima kabar dari malaikat itu kira-kira di mana? Di depan kamu lagi berdoa. Dia Lagi berdoa. berdoa itu dan dia kan tidak keluar, dikatakan kan masih di dalam. Berarti kemungkinan besar Zakaria itu sedang berdoa di tempat Maha Kudus dalam. Kalau kita ingat peristiwa Yesus ketika jam 3 dia berseru-seru dan wafat, pada waktu itu tirai terbelah menjadi 2 misalnya. Nah itu kan berarti kan tirai yang menutupi tempat Maha Kudus.